Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Saya Trifonisia Riani Jubita, mahasiswi Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan biologi semester 2. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah budidaya lahan kering dan kepulauan. Video kali ini saya akan mendeskripsikan dua tempat wisata yang berada di Kecamatan Sanonggoang, yaitu Danau Sanonggoang dan Suncarami. Selamat menonton. Yang pertama, Danau Sanonggoang terletak di Nunang, Desa Waisano, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Danau Sanonggoang adalah danau vulkanik terluas di Nusa Tenggara Timur dengan luas sekitar 5.500 hektar. Danau ini dianggap sebagai salah satu danau terdalam di dunia yang kedalamannya sekitar 600 meter. Di sepanjang pantai Danau Kawah Sanonggoang ada beberapa desa tempat tinggal penduduk setempat. Desa-desa pertanian kecil ini hanya menampung 250 penduduk yang tinggal di rumah bambu anyaman tradisional atau rumah kayu atau bata yang lebih modern. Masing-masing mengisi kebunnya sendiri. Desa ini dibatasi oleh danau, perkebunan, dan bukit. Sanonggoang sendiri berasal dari kata Sano dan Goang. Sano dalam bahasa Kempo berarti danau, sementara Goang berarti membara. Sanonggoang berarti danau vulkanik atau danau yang membara. Danau Sanonggoang berjarak sekitar 63 km atau 3 jam berkendara dari Labuan Bajo, sebuah kota pelabuhan kecil di ujung barat Pulau Flores dan merupakan ibu kota Manggarai Barat. Labuan Bajo dapat diakses dengan pesawat dari Kupang ataupun Bali. Kemudian dari Labuan Bajo melakukan jalur Trans Flores, perjalanan dilanjutkan ke Desa Nunang, pintu masuk Danau Sanonggoang. Danau Sanonggoang terletak pada ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Danau ini menjadi daya tarik tersendiri karena memiliki kandungan sulfur yang relatif tinggi. Bau belerang yang menyengat di sekitar daerah danau. Karena itu, mandi untuk kesehatan kulit merupakan salah satu tujuan utama berwisata di danau ini. Untuk mandi, ada sumber air panas di ujung danau ini. Selain bak mandi, ada banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini. Antara lain, rekreasi dengan menunggang kuda mengelilingi danau, mengamati burung, trekking, dan fotografi. Dari berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan, menikmati pemandangan merupakan hal yang menarik untuk dilakukan, terutama alam dan hutan di sekitar danau yang masih terbilang alami dan indah. Untuk di sekitar danau, Anda bisa menunggang kuda atau trekking untuk menikmati pemandangan danau dari tempat yang lebih tinggi. Jalur trekking yang pendek dan biasa menjadi pilihan wisatawan adalah Golo Dewa Peak atau dikenal juga dengan nama Puncak Savana. Trekking ini bisa ditempuh sekitar 4 jam pulang pergi. Dari puncak ini, Anda bisa menikmati pemandangan Danau Sanonggoang, hutan beliling, dan pulau-pulau kecil yang di sekitarnya. Selain itu, di kawasan ini juga Anda bisa menikmati makanan lokal dan kopi tradisional. Puncak Poso Dedeng adalah jalur lain yang bisa dipilih. Jalur ini lebih menantang karena mencakup bukit-bukit terjal dan hutan lebat. Danau Sanonggoang memiliki pemandangan yang indah termasuk hutan, bukit, danau, dan flora serta fauna di sekitar danau. Semua ini menjadi objek fotografi yang menarik untuk dilestarikan. Matahari terbenam juga terlihat cantik di kawasan ini, jadi sangat menarik untuk dibawa bersama kamera Anda. Selain indah dan sepi, Danau Sanonggoang juga menjadi habitat beberapa jenis burung termasuk burung akademik Flores, yaitu gagak Flores atau Corvus florensis. Untuk mengunjungi kawasan wisata ini, ada beberapa hal yang patut Anda pertimbangkan. Karena konsentrasi sulfur yang tinggi, sangat dilarang mengunjungi danau selama musim hujan. Bawalah masker untuk menutup hidung kalau Anda tidak tahan dengan bau belerang yang menyengat. Jika Anda ingin tinggal di dekat danau, ada beberapa rumah tinggal dari penduduk yang bisa disewa. Semua homestay menyediakan kasur, linen bersih, kelambu, air minum bersih, dan fasilitas lainnya tergantung pada homestay.
Yang kedua, air terjun Cuncarami. Selain Taman Nasional Komodo, Flores juga memiliki objek wisata lainnya di Kabupaten Manggarai Barat, NTT yang tak kalah menariknya yaitu air terjun Cuncarami. Dalam bahasa Floresnya, Cuncarami memiliki arti Cunca yang berarti air terjun dan Rami yang berarti hutan. Sangat cocok dengan arti namanya karena letak Cuncarami yang memang dikelilingi oleh hutan rindang dan pepohonan asri. Cuncarami terletak di Lamung, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Akses untuk menuju ke sini dari Labuan Bajo yang berjarak sekitar 30 km dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan sewaan dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Kondisi jalan dari Labuan Bajo cukup baik dengan kualitas aspal yang memadai. Sesampainya di pintu wisata Cuncarami, biasanya pasti ada penduduk lokal yang menawarkan jasa guide atau pemandu lokal untuk mengantar dengan harga yang bisa ditawar. Dikelilingi rindangnya pepohonan dan pemandangan sekitar yang sangat asri, Cuncarami memiliki ketinggian sekitar 30 meter dengan debit air yang cukup besar. Untuk mencapai spot ini, pengunjung harus mengeluarkan tenaga cukup ekstra karena diperlukan trekking ke hutan beliling dengan medan menurun yang memakan waktu antara 45 menit hingga 1 jam lamanya. Sedangkan perjalanannya pulang sebaliknya dengan medan trekking menanjak dan memakan waktu tempuh sekitar 1,5 jam lamanya. Aliran air terjun Cuncarami ini membentuk sebuah kolam yang menyerupai danau kecil yang biasanya digunakan pengunjung untuk sekedar bermain air ataupun berendam.